Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadi Rahmat. Di video kali ini merupakan pembelajaran lanjutan dari elektropneumatik yang akan menjawab bagaimana cara menggerakkan 3 silinder secara berurutan, silinder A, silinder B, dan silinder C dengan urutan A maju, kemudian disusul dengan B maju, selanjutnya C maju, kemudian A mundur, B mundur, dan C mundur, kemudian siklusnya terus berulang. Untuk itu proses simulasi menggunakan Festo, mari coba kita lakukan. Check it out. Oke, mari kita mulai projectnya. Misalkan di sini ada permintaan bahwa nanti diminta ada 3 silinder, yaitu silinder A, silinder B, dan silinder C. Kemudian dengan permintaan bahwa pada saat tombol on ditekan, maka silinder A maju, silinder B maju, silinder C maju, kemudian diikuti dengan silinder A mundur, silinder B mundur, dan silinder C mundur. Dan hal itu akan terus berulang sampai saat tombol off ditekan. Sehingga pada saat tombol off ditekan, maka semua silinder akan mundur dan berhenti. Jadi untuk itu mari kita amati bahwa urutan dari logikanya ada silinder A maju, kemudian silinder B maju, silinder C maju, kemudian silinder A mundur, silinder B mundur, dan silinder C mundur. Nah, kemudian kita harus amati supaya nanti berulang-ulang, maka kita lihat yang menggerakkan silinder A untuk maju itu adalah pada saat silinder C mundur. Maka dari itu limit switch pada C mundur, yaitu pada C1, itu akan menggerakkan A untuk maju. Dengan majunya A, maka akan menekan limit switch A2, sehingga A2 nanti bisa digunakan untuk menggerakkan silinder B maju. Dengan majunya silinder B, maka akan mengakibatkan limit switch B2 aktif. Ketika limit switch B2 aktif, maka bisa digunakan untuk menggerakkan silinder C untuk maju. Gerakan silinder C maju ini akan mengaktifkan limit switch C2, sehingga limit switch C2 bisa digunakan untuk menggerakkan silinder A untuk mundur. Gerakan silinder A untuk mundur ini akan mengakibatkan limit switch A1 aktif. Aktifnya limit switch A1 akan bisa digunakan untuk menggerakkan silinder B untuk mundur. Kemudian mundurnya silinder B itu akan mengakibatkan limit switch B1 aktif, dan aktifnya limit switch B1 ini akan bisa digunakan untuk menggunakan silinder C untuk mundur. Supaya berulang-ulang, maka nanti silinder C mundur ini akan mengaktifkan limit switch C1, tapi kita lewatkan saklar SK1, kita menggunakan saklar
atau kita beri label SK1. Oke, mungkin logikanya seperti ini. Nanti mari kita coba gambar di simulasi VS2. Oke, yang pertama kita gambar dulu sistem pneumatiknya. Ini ada kompresor memberikan udara bertekanan, kemudian diatur oleh air service tekanannya. Kemudian di sini kita gunakan katup 5/2. Kemudian aktuatornya kita menggunakan double acting cylinder seperti ini. Dan kita coba hubungkan kompresor ke air service. Setelah diatur tekanannya, kita masukkan ke lubang 1 atau inputan, kemudian sinyalnya, outputannya kita masukkan ke aktuator, ke double acting cylinder. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa sini 3 dan 5 kita buat jadi buangan. Oke, seperti ini. Nah, menurut gambar yang tadi kita membutuhkan ada 3 silinder ya. Jadi kita copy saja dari sini. Kita aktifkan dulu. Kita atur aktuator sebelah kirinya. Kita gunakan solenoid, sebelah kanan juga gitu. Kita gunakan solenoidnya. Oke. Nah, itu kita tambahkan silindernya. Oke, seperti ini. Kemudian satu kita hubungkan, kita sambungkan ke kompresor. Kemudian tekanannya kita atur 10 bar saja. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk menggambar kontrol elektriknya. Ini kita 0 voltnya karena DC, 0 volt atau minusnya, terus kemudian ini plusnya. Kemudian kita pasang push button sebagai startnya. Di startnya kita gunakan push button normally open. Kemudian untuk stopnya nanti kita gunakan normally close. Kemudian gunakan untuk menggerakkan relay. Relay nanti gunakan untuk menggerakkan saklar 1. Kita hubungkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti mungkin Anda bisa mengatur yang lebih rapi. Bisa diatur yang rapi. Oke, selanjutnya kita beli mix switch.
ini, kemudian ke sini. Kemudian selanjutnya kita masukkan limit switch. Limit switch kita atur dulu di sini. Kita edit limit switchnya di silinder A, kita namakan limit switchnya adalah A1. Jadi di posisi 0 mm. Kemudian A2 posisinya di 100 mm. Kemudian di silinder B, limit switchnya kita namakan B1 pada posisi 0 mm. Kemudian ada B2 pada posisi 100. Oke. Kemudian yang terakhir sini ada silinder C, kita beri nama limit switch C1 pada posisi 0, kemudian limit switch C2 pada posisi 100 mm. Oke. Setelah selesai, kita pasang limit switch. Limit switchnya kita pasang sejumlah 6. Limit switch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukuplah. Kemudian kita pasang katup solenoid, kita sebanyak 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanti Anda bisa atur sendiri sampai itu benar-benar yang rapi. Oke. Kemudian kita hubungkan limit switch, kita hubungkan dengan solenoid. Semua kita hubungkan ke kutub positif dan ke kutub negatif. Rapikan dulu. Selanjutnya kita
kita beri label untuk limit switch-nya. Limit switch-nya ini kita urutkan dari seperti atas. Sini adalah limit switch, aktifkan yang limit switch ya. Limit switch A1, limit switch A2, ini limit switch A3, yang berikut adalah limit switch A4, kemudian ini limit switch dari A5, yang terakhir limit switch dari A6. Oke, kemudian limit switch menggerakkan solenoid yang berapa? Nanti kita lihat tabel logika yang sebelumnya. Kita beri label dulu solenoid yang menggerakkan silinder. Mulai dari sini, silinder 1. Ini kita beri label S1. Dan yang sini S2, ini S3, S4, S5, S6. Oke, kemudian setelah itu baru kita lihat logika yang tadi, bahwa limit switch C1 akan menggerakkan silinder A maju, limit switch A2 menggerakkan silinder B maju, limit switch B2 menggerakkan silinder C maju, dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu. A1 ini akan menggerakkan B untuk mundur. Jadi B untuk mundur ini menggunakan yang diaktifkan adalah solenoid 4. Maka kita beri label sini adalah S4. Kemudian limit switch A2 akan mengaktifkan silinder B untuk maju. B untuk maju, maka ini adalah S3. A2 ini S3. Oke. Saya S3. Kemudian limit switch A3 tadi salah ya. A1, A2, ini B. Salah sedikit. Ini B1, B1, B2, adalah B3, maaf, C1, C1, yang ini adalah C2, C2. Saya ulangi, ini ada A2. Kita cek dulu. A2 menggerakkan silinder B untuk maju. Jadi silinder solenoid yang nomor 3. Sekarang B1 akan menggerakkan silinder C untuk mundur. Berarti ini adalah solenoid yang 6. Ini adalah solenoid yang ke-6, S6. Kemudian B2 mengaktifkan atau menggerakkan silinder C untuk maju. Berarti ini adalah S5.
kemudian B2 akan menggerakkan C untuk maju. Ini pakai B1 tadi. B1 ini, yang ini salah. B1 menggerakkan C untuk mundur. Jadi ini yang S6. Dan B2 menggerakkan C untuk maju. Berarti yang S5. Salah, yang sebelah sini. S5. Kemudian C1 menggerakkan silinder A untuk maju. Jadi S1. S1. Kemudian C2 menggerakkan A untuk mundur. Berarti silinder yang nomor 2 atau S2. Oke. Silinder 1, unit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan seperti itu. Kemudian untuk menggerakkan C1 kita lewatkan saklar. Kita beri saklar tambahan. C1, menggerakkan C1 di sini. Dan kita beri label. Jadi kalau di relay yang biasa kita gunakan itu simbolnya ada relay itu A1, A2. Karena ini nanti sudah saya pakai di limit switch, maka sini saya nggak pakai A, maka sini saya pakai SK1 ya, SK1. Maksud saya adalah saklar 1 ya, sesuai dengan yang ini tadi, SK1. Kemudian relay SK1 akan menggerakkan saklar normally open SK1 juga. Ini juga kita beri label SK1. Oke. Kemudian kita coba untuk gerakan. Kita pelankan sebentar. Ini pakai pin 15. Kalau kita tekan start, dia akan bergerak seperti urutan yang diminta, terus menerus. Kalau dimatikan baru akan mati. Mundur semua dan kemudian mati. Saya ulangi. Kalau di start maka dia akan bekerja sesuai dengan permintaan.
Kemudian kalau dimatikan, coba kita matikan, dia nunggu dulu semuanya selesai dalam satu putaran, baru akan berhenti. Oke, mungkin seperti itu pembelajaran kita kali ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.